Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Kalau dari wajahnya mungkin netizen sudah tidak asing lagi. Ini sering muncul nih di Twitter terutama. Dan sudah bersahabat dengan Popole TV ini. Nah, ini namanya Kang Ali Syarif. Nah, sebetulnya dia multi talent. Baik, kita akan kupas soal hari ini, kita akan kupas soal politik bersama Kang Ali Syarif. Assalamualaikum Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih? Baik, terima kasih. Capek nih kayaknya dari perjalanan dari Bandung ini ya. Ya. Oke. Kang, ini kita mau bicara soal ada apa sih sebetulnya di negeri ini? Ini demokrasi rusak. Terus kemarin ada usulan yang menurut saya itu sangat liar dan sangat tidak etis, itu yaitu penundaan pemilu. Terus ini juga naga-naganya rejim mengarah kepada kekuasaan yang otoriter. Ada apa sih Kang sebetulnya di negeri ini? Sebenarnya kalau saya ibaratkan hari Jumat ya, itu orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi semuanya jadi salah kesananya, karena awalnya yang salah. Apa yang saya maksud dengan itu adalah kita ini kan ditetapkan menganut sistem presidensial, di mana orang memilih orang. Ya, jadi keterwakilan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat itu mewakili dirinya sendiri, dan rakyat tidak memilih partai politik. Inilah ciri daripada sistem presidensial. Artinya apa? Artinya fraksi-fraksi yang ada di DPR itu ilegal, ya, karena tidak sesuai dengan norma sistem presidensial. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sebutkan bahwa keterwakilan seseorang di DPR adalah mewakili dirinya sendiri, jadi tidak ada ya keterwakilan keterkaitan dengan partai politik yang mengusungnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang justru merusak sistem presidensial itu, yang kita nyatakan sebagai presidensial itu adalah adanya koalisi partai-partai yang justru tidak dikenal di dalam sistem presidensial, dan itu adalah sistem di dalam parlementer. Nah, ini digunakan dalam sistem presidensial, kemudian lahirlah koalisi. Koalisi itu terdiri dari partai-partai pendukung partai yang memenangkan pemilu. Yang akhirnya karena berkoalisi terjadilah share power kekuasaan. Menteri dari partai, BUMN dari partai. Akhirnya apa? Kepentingan-kepentingan partai politik yang bukan PDIP sebagai the ruling party itu menonjol di situ karena merasa ini adalah bagian dari koalisi. Nah, disitulah kemudian lahirlah Omnibus Law, ya, yang kemudian dikatakan sebagai ilegal oleh MK. Kenapa? Karena yang bekerja adalah koalisi partai, padahal harusnya adalah individual tadi. Nah, gitu. Lahirlah berbagai macam ketimpangan seperti ditundanya, seperti keinginan menundanya pemilu 2024. Kenapa? Karena merasa mempunyai kekuatan untuk bisa menggulirkan ide ini, karena mereka itu bersatu walaupun yang dilanggar adalah konstitusi. Nah, inilah rusaknya demokrasi kita
karena di luar aturan. Demokrasi itu adalah demokrasi is regulated. Demokrasi itu adalah diatur, ditata, bukan liar seperti sekarang. Nah, yang kayak begini itu adalah dalam sistem non demokrasi, artinya otoriter. Begitu. Nah, sebetulnya sejak kapan sih ini terjadi pembusukan demokrasi atau yang tadi ada penyelewangan terhadap sistem ini? Dari zaman Bung Karno, turun ke Pak Harto, turun ke Pak Habibie, turun ke Gus Dur, turun ke Megawati, sampai sekarang kita ini tidak pernah ajeg bisa melaksanakan sistem ketatanegaraan karena undang-undang dasar kita ini adalah absurd, ya. Tidak bagus, sistem politiknya tidak bagus, sehingga kesimpulan dari itu semua apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud, ya, bahwa ketika malaikat masuk ke dalam sistem ini, maka malaikat pun bisa menjadi iblis. Nah, tapi kan zaman yang sekarang ini lebih rusak ya kan sistem presidensialnya, karena itu tadi mungkin munculnya sistem presidensial threshold. Itu ada kaitannya enggak itu kira-kira? Ya itu tadi kan saya sebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu absurd, ya. Sebab di situ awal permasalahannya di situ, ya, bahwa ketika calon presiden dan wakil presiden itu tidak memenuhi kuota 20%, maka partai yang mencalonkan mengusung presiden bisa bergabung dengan partai lain untuk memenuhi kuota 20%. Itulah yang kemudian lahir koalisi. Itulah yang kemudian lahir arogansi itu. Itulah yang kemudian lahir otoriterisme. Itulah yang selama ini kita lihat, ya, di mana kebijakan presiden tidak ditunjang oleh atau di mana setiap kebijakan dan program presiden tidak dilaksanakan oleh menteri-menteri yang ada di bawahnya. Karena menteri-menteri itu adalah representasi dari partai politik. Ya, contohlah daging yang mahal. Ya, sekarang ini yang jarang itu. Kemarin minyak, ya. Apa sih susahnya kita mempunyai, ya, daging yang murah? Ahlinya ada dan banyak. Kementerian yang terlibat ada yang bertanggung jawab, berpengalaman juga di situ. Peternak yang bisa memelihara sapi sampai gemuk banyak, lahan tersedia. Apa susahnya presiden kumpulkan stakeholder terkait, ngomong tentang masalah apa, ya, bisa selesai. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena kartel impor daging masih harus berperan. Karena bla 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 bla. Itulah karena siapa yang menjadi menteri adalah representasi dari partai koalisi itu, karena di situ ada kepentingan partai, ya, kalau untuk gitu mendapatkan benefit. Kalau gitu tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 absurd, berarti harus ada amandemen apa? Ya sudah 4 kali di amandemen kan hasilnya begini juga. Atau kembali ke semula Undang-Undang Dasar 45 yang murni, kira-kira Yang murni itu yang dilaksanakan oleh Bung Karno, hasilnya Bung Karno juga dikudeta. Ya, Pak Harto, ya, ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, hasilnya seperti itu yang kita bisa merasakan juga semua. Ya, Habibie melanjutkan Pak Harto, ditolak oleh partainya sendiri sehingga dia tidak bisa mencalonkan. Gus Dur terpilih dari partai kecil, ya, yang kemudian diimpeach lagi oleh mereka yang mengangkatnya. Megawati kompromi Amin Rais supaya poros tengah itu tidak semua hijau. Jadi ini tata cara sistem yang nggak bagus. Termasuk SBY pada waktu sistem berubah menjadi sistem presidensial di mana rakyat boleh langsung memilih, tapi SBY itu pada waktu itu Partai Demokrat hanya 8%. berarti ada yang salah dalam melaksanakan sistem, bukan undang-undang dasarnya dong? Kalau Iya, tapi kan sumbernya dari sana, gitu loh. Salah.
Kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni bagaimana itu? Ya, itu kan hasilnya seperti itu. Kita nggak yang mana yang murni itu nggak jelas juga. Kita tuh punya RIS, punya Undang-Undang Dasar sementara, punya Undang-Undang Dasar 45, ya macam-macam ada. Jadi harus diamandemen kembali atau maksudnya gimana? Ya di amandemen mau apa lagi yang udah dasarnya begitu? Apa kita nggak bisa berpikir bahwa di dunia ini banyak contoh-contoh konstitusi yang baik, yang beradab, yang bisa membawa bangsanya itu menjadi bangsa yang maju seperti Jepang, kan yang buat Amerika. Ya, dulu kita punya RIS yang buat tokoh-tokoh politikus dunia, ya, yang Republik Indonesia Serikat. Itu jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Ya, dengan sistem federasi. Karena cirinya memang begini, orang mikir seperti itu. Itu tidak kita sukai. Yang kita sukai adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang seperti ini, padahal sudah bukan NKRI lagi, dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pemerintahan daerah. Ya. Otonomi. Dicabut kemudian diganti dengan otonomi daerah. Artinya kita ini sedang menuju kepada sistem federasi, ya, pada satu sisi. Pada sisi lain kita sedang melaksanakan sistem federasi. Contohnya apa? Wali kota, gubernur diangkat langsung oleh masyarakat, oleh rakyat, dan mereka punya rumah tangga sendiri, ada DPR-nya, ada sistem keuangannya. Itu ciri bahwa itu adalah local government. Kalau pada waktu Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 itu ada perwakilan pemerintah pusat di daerah, ada wedana segala macam. Itu ciri bahwa itu pemerintah NKRI. Sekarang itu MPRI, Negara Persatuan Republik Indonesia. Hanya belum tuntas gitu loh. Tapi teriak kita masih NKRI, harga mati NKRI. Ini kan absurd gitu. Kapan mau kita perbaiki? Ini mau langsung mau NKRI atau mau MPRI? Ya. Sebaiknya ke arah mana kalau gitu? Ya itu para pemikir kita yang hebat-hebat itu di awal sudah menentukan negara Indonesia Serikat. Ya. Supaya apa? Supaya pemerintah pusat itu bebannya itu menjadi ringan. Dia hanya ngurus luar negeri, hanya ngurus kebijakan, tidak ngurus tek-tek bengek segala macam itu ada di daerah yang mereka juga tidak mengerti bagaimana membangun daerah. Kenapa tidak diserahkan kepada daerah? Jokowi tahu nggak membangun Papua? Tidak. Mengerti nggak membangun Jawa Barat? Tidak. Orang Jawa Barat lebih tahu bagaimana how to develop ourselves gitu ya, membangun daerahnya sendiri. Biarkanlah gitu. Jadi jangan menjadi beban pemerintah pusat. Nah, bagaimana nih cara untuk membenahinya yang sudah carut-marut seperti ini? Ya, ini sebenarnya banyak ya para ahli kita ini di kampus-kampus tuh pemikiran seperti itu sudah lama, yang tadi itu ya, banyak dibicarakan, banyak didiskusikan, konsepnya juga sudah ada. Hanya traumatik kalau kita membicarakan seperti itu, dituduh makar, dituduh anti Pancasila, dituduh anti NKRI gitu. Padahal zaman Bung Karno berapa kali gonta-ganti Undang-Undang Dasar 40, Undang-Undang Dasar itu. Tidak ada masalah, biasa saja. Sekarang Undang-Undang Dasar 45, besok Undang-Undang Dasar sementara. Ganti lagi ke sana sampai kepada dekret presiden. Itu. Ya, itu kan bahkan dekret presiden itu adalah ekstra konstitusional. Dilakukan sendiri. Kenapa susah-susah banget? Tentara TNI itu prajurit pembela Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila udah dirubah 4 kali. Membelanya di mana? Nah, cukup menarik sekali ngobrol bareng Kang Ali Syarif ini ya kan. Nah, sampai kapan ini negeri ini tidak carut-marut? Sampai kita sadar bahwa ini adalah salah. Nah, itu yang kita susah untuk mengatakan bahwa kita ini salah, itu yang sangat sulit. Jadi sampai kapanpun
negeri ini tidak akan berubah kalau kita tidak mau mengakui kesalahan. Bukan begitu ya Kang ya? Betul. Oke, mungkin kita lanjut obrolan kita di lain kesempatan. Oke Kang? Terima kasih ya. Iya, oke. Sukses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.